Suatu kali Rasulullah SAW didatangi seseorang dan dia bertanya, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Syariat Islam sudah terlalu banyak yang saya dengar. Bingung memulai dari mana. Tolong tunjukkan aku amalan yang mencakup semua itu. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Jika syariat Islam terlalu banyak bagimu, ilmumu sudah kebanyakan, lalu kamu bingung mulai dari mana, maka ketahuilah amal yang paling mencakup semuanya, tujuan dari amalan itu cuma satu, zikrullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Lisanmu senantiasa basah, tergerak untuk menyebut-nyebut nama Allah. Lisan itu ada dua, ada lisan zahir, ini dia. Ada lisan batin, lisan qalbu. Tujuan dari lisan ini supaya lisan yang di qalbu ikut berzikir. Duluan mana yang berzikir? Qalbu atau lisan? Qalbu. Itu mukmin namanya. Tapi kalau duluan lisan, nah itu namanya munafik. Imam Ghazali ditanya muridnya mengenai tingkatan orang baca zikir. Apa kata beliau? Tingkatan pertama, lidah membaca, hati melayang. Benar ya? Baca la ilaha illallah, pikiran kemana-mana. Benar. Itu sebenarnya sudah munafik kecil itu. Karena idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia bohong. Dia mengatakan la ilaha illallah tapi qalbunya melayang-layang. Maka itu munafik kecil. Nifaq sughra. Munafik kecil. Itu berbahaya kalau dibiarin. Ya. Oleh karena itu kalau baca la ilaha illallah harus bersamaan qalbu dengan lidah. Bahkan mulai dari qalbu. Saya lihat ini ada foto Syekh Fadil, Said Fadil. Pernah menginjakan kaki di sini? Pernah ya? Beliau zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani dan yang menyelamatkan karya-karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, salah satu pemegang sanad kitab-kitab beliau lah ya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu keturunan Sayyidina Ali. Jadi beliau Sayyid juga. Maka disebut Sayyidi Syekh atau Sidi Syekh. Dan ajaran beliau yang paling dikenal adalah ajaran la ilaha illallah. Baik zikirnya keras ataupun lembut. Maka sekarang dimanapun di dunia, kalau ada orang zikirnya sedikit keras, la ilaha illallah, itu pasti murid-murid daripada orang yang bersanad bersilsilah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan kalau baca la ilaha illallah supaya sesuai qalbu dengan lisan, maka ada pemaknaannya. La ilaha itu nafi, menolak selain Allah. Illallah hanya menerima Allah semata. Ya. Duluan mana? Menolak atau menerima? Coba buka ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah dulu baru la ilaha illahu. Allah itu isbat. Kita tetapkan dulu nama Allah di qalbu. Baru baca la ilaha. Ilaha dengan pikiran. Maka kalau orang belajar zikir dalam thariqah, itu pasti la ilahanya diarahkan ke pikiran. La ilaha. Itu kan? Itu rahasianya begitu. Karena pikiran ini bisa mikir banyak. Kalau qalbu nggak bisa banyak, qalbu cuma satu. Qalbu hanya mampu memikirkan satu. Hanya mampu mengarah kepada satu. Nggak bisa dua. Ya, tidak ada dua qalbu di satu dada, nggak ada. Ya. Nah, ini tips. Jadi kenapa nih kita kalau zikir la ilaha illallah nggak ada rasanya? Karena tidak mengikuti teknik ayat kursi. Nah, ini teknik ayat kursi. Sebelum baca la ilaha illallah, sebut dulu nama Allah di qalbu. Allah, Allah, Allah. Isbatkan dulu, tetapkan dulu nama Allah di qalbu. Baru baca la ilaha, dihunjam lagi ke tempat qalbu yang tadi baca Allah illallah.
Kalau nur ketemu nur disebut nurun ala nur. Nama Allah itu cahaya. Kita masukin lagi nama Allah, cahaya lagi. Cahaya berlapis-lapis cahaya.